dituntut ke pengadilan karena diduga mencuri 3 buah kakao. Namun diduga terlibat kasus korupsi pengadaan dan penyaluran bantuan sosial. Melakukan kinerja kepolisian ketika masyarakat melakukan perkara. Tujuan dari Peace, Justice, dan Strong Institution adalah mendukung perdamaian masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menegakkan keadilan yang merata bagi semua masyarakat, dan membangun institusi kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif dalam semua aspek. Singkatnya, konflik dan ketidakamanan negara memerlukan hukum yang kuat untuk mencapai negara yang damai. Menurut data, Indonesia sendiri masuk dalam peringkat 68 dalam negara hukum terbaik di dunia dari 139 negara pada tahun 2021. Lalu, pada tahun 2022, Transparansi Internasional baru merilis Indeks Persepsi Korupsi atau IPK 2021. IPK Indonesia tercatat meningkat 1 poin menjadi 38 dari skala 0 sampai 100 pada 2021. Kasus Nenek Mina mencuri 3 buah kakao. Kronologi kasusnya adalah Nenek Mina alias Nyonya Sanrudi, warga Banyumas, Jawa Tengah, ingin bisa menanam pohon kakao. Akhirnya, Nenek Mina yang sedang memanen kedelai memetik 3 buah biji kakao, lalu diletakkan di bawah pohon kakao tersebut. Lalu seorang mandor dari PT RSA yang sedang berkeliling bertanya, siapa yang memetik buah tersebut? Lalu Nenek Mina pun menjawab dengan polosnya bahwa beliau yang memetik buah kakao tersebut serta meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Namun, seminggu kemudian Nenek Mina mendapat panggilan pemeriksaan dari polisi. Nenek Mina dinilai terbukti bersalah secara sah dan melanggar pasal 362 KUHP dengan pencurian dan hakim memvonisnya 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan selama 3 bulan. Tindak pidana korupsi merupakan kasus kejahatan yang termasuk ke dalam golongan berat. Sanksi yang diberikan oleh negara juga sudah jelas ditegaskan dalam UUD 1945. Meski begitu, tingkat korupsi di Indonesia masih saja terus terjadi hingga saat ini, dan keadaannya pun semakin mengkhawatirkan. Seperti kasus korupsi yang terjadi baru-baru ini yang dilakukan oleh ex-Menteri Sosial. Pada saat negara Indonesia tengah susah payah melawan wabah pandemi COVID-19 yang berbahaya, ex-Menteri yang seharusnya membantu masyarakat malah menerima suap, hingga menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan bantuan sosial atau dana bansos yang layak. Korupsi duit sebanyak itu. Tanggapannya juga kaget ya, karena kita juga udah mulai curiga sama udah beberapa bulan yang lalu kok nggak seperti biasanya. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, mencari tahu dan menaati hukum yang berlaku. Kedua, menegur sesama yang melanggar hukum atau melakukan ketidakadilan. Yang ketiga, memberikan pengertian sejak usia dini. Dan yang keempat, melakukan kampanye atau acara yang menyadarkan masyarakat. Sekian dari video kami ucapkan terima kasih.